Perkenalkan, nama saya Edward Z. Daud dari Hukum Kepailitan kelas A dengan NIM terakhir 235. Jadi sekali ini saya akan membahas tentang pertemuan 9 sampai 14. Jadi pilot menurut Undang-Undang Kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagaimana diatur dalam lampiran UUK Pasal 1 Ayat 1 ialah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagai dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari pengertian kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Kepailitan dimaksud untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang diminta oleh kreditur secara perorangan. 2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Misalnya hak yang timbul dan dari kedudukannya sebagai orang tua, ibu, atau ayah. Persyaratan pilot menurut pasal 2 ayat 1 Jo, pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan adalah 1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan disebut dengan kreditor. Di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. 2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya, sebagaimana diperjanjikan karena pengenaan sanksi ataupun denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena keputusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. 3. Kedua hal tersebut, adanya dua atau lebih kreditor dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih dan dapat dibuktikan secara sederhana. Lalu kepailitan dapat berakhir dengan suatu perdamaian. Perdamaian ini dapat dilakukan dengan cara perjanjian antara debitor pilot dengan para kreditor untuk membayar sebagian utangnya. Karena utangnya itu melebihi batas waktu yang sudah jatuh tempo. Dan bagaimana cara menjalankan pilot dengan cara perdamaian dapat dilakukan dan dapat diterima dengan cara insolvensi menjadi jalan untuk mengakhiri kepailitan tersebut. Kepailitan dapat berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitur dan kreditur sudah dibayar lunas. Jadi utang kreditur itu harus dibayar lunas dengan debitur ya. Kalau misalkan mau dengan cara insolvensi dan dengan cara perdamaian baik-baik. Lalu cara lain untuk mengakhiri sebuah kepailitan ialah dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diterima apabila kreditur telah menerima pembayaran utang seluruhnya. Kemudian kepailitan dapat berakhir dengan adanya keputusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Putusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi dapat mencabut putusan pernyataan pilot. Selain hal-hal tersebut, terdapat pula hal yang dapat berakhir kepailitan yaitu pencabutan kepailitan atas anjuran hakim pengawas atau disebut hakim pengawas pilot. Dan dapat diberikan anjuran untuk mencabut putusan pernyataan pilot dikarenakan ia mengetahui kondisi keuangan dan harta dari debitur pilot. Lalu PKPU dan pilot telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dalam PKPU atau yang disingkat dengan UUK 2004 Pasal 22 Ayat 2. Ayat tersebut berbunyi bahwa debitur yang telah tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan dari PKPU sendiri adalah dapat mencapai perdamaian antara debitor dan seluruhnya kreditor. Namun, apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau pengadilan menolak rencana perdamaian, maka pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan pilot sementara dalam mengajukan permohonan pilot memenuhi dengan beberapa syarat PKPU. Namun PKPU memiliki periode waktu yang dapat diberikan melalui putusan pengadilan niaga. Dalam periode tersebut diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan secara pembayaran utang dan pembayaran rencananya
membayar rencana perdamaian, memberikan rencana perdamaian. Perdamaian adalah kesepakatan di antara kreditur atau debitur yang berselisih. Jadi ciri pokok dalam perdamaian dalam lembaga kepailitan maupun pemahaman umum yang yaitu kesepakatan yang menjadi esensi dalam perdamaian kesepakatan kreditur dan debitur pada lembaga kepailitan yang terwujud untuk menyusun usulan debitur dalam hal rencana perdamaian atau disebut consponstein plan. Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum atau sudah adanya permohonan pilot. Namun permohonan PKPU diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pilot jika permohonan pilot dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu. Jadi sekian resume dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang enak. Terima kasih.